Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan final project kami yang berjudul Tiny Tactics dengan anggota kami adalah pertama dengan Mary Dwi dengan 3 NWP terakhir adalah 041, lalu ada Malvin Rainara dengan 3 NWP terakhir adalah 188 dan Hasna Dava dengan 3 NWP terakhir adalah 205. Lalu Tiny Tactics adalah dia itu permainan papan berbasis web 3x3 yang strategis, terinspirasi dari permainan tic-tac-toe yang klasik. Nah, dia ini dibangun dengan JavaScript, HTML, dan CSS modern. Nah, permainan ini tuh juga menawarkan pengalaman bermain kompetitif maupun santai melalui dua mode utama, yaitu bermain melawan teman atau menantang komputer cerdas atau AI. Lalu fiturnya adalah yang pertama ada dua game modes, yaitu yang tadi ya, bermain lawan teman atau menantang komputer cerdas. Lalu ada dark atau light theme, ada automatic scoring system, ada winning highlight and animation, lalu ada restart score and buttons, lalu ada dynamic background, dan ada interactive sound effects gitu. Lalu fitur-fitur yang terbaru yang kami deploy adalah pertama adalah sign in dan sign up. Lalu adalah user profile yaitu leaderboard ya. Jadi kami menyediakan leaderboard untuk para user yang bermain Tiny Tactics. Gitu. Lalu untuk link GitHub-nya bisa dilihat di layar atau kami juga sudah melampirkannya dalam laporan. Lalu untuk toolsnya sendiri kami memakai Jest, lalu ada NPM audit gitu ya, lalu ada Vercel untuk deployment platformnya, lalu Vercel Analytics itu digunakan untuk monitoring dan analytics, lalu ada Visual Studio Code untuk kode editor, GitHub juga dipakai, GitHub Action untuk CI/CD-nya, dan kode quality-nya dan security-nya kita pakai S-Lint, kode Cove, Sync, dan SonarQube. Nah, untuk pembagian kontribusinya sendiri adalah seperti ini. Jadi, untuk setiap anak kami membagi pekerjaannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai alur workflow dari Tiny Tactics. Arsitektur sistemnya sendiri dari user itu mengakses web browser, kemudian nanti dari user bisa mengakses web dari app Tiny Tactics yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JS. Dan di sini juga terhubung dengan Firebase, yaitu Firebase Authentication untuk sign in dan sign up-nya. Kemudian ada Firestore Database untuk menyimpan hasil dari leaderboard, kemudian juga game historinya seperti apa, kemudian user preference dan user statistik, dan sessionnya seperti apa. Sedangkan untuk desain CI/CD pipeline-nya itu dimulai dari Figma, kemudian kita mengimplementasikan desain dari Figma itu ke VS Code. Ya, kemudian dari sana kita terhubung ke CI di melakukan install dependensi, juga ada melakukan testing lin dan unit test sama security scan. Sedangkan untuk CD-nya kita uh, nge-build app-nya, kemudian di-deploy di Vercel. Nah, kemudian seperti yang disebutkan juga sebelumnya bahwa aplikasi ini tuh juga terhubung dengan Firebase Authentication, Firestore Database juga dengan Analytics yang running di belakang, yang running di backend-nya seperti itu. Ini saya akan membuat perubahan yaitu menambahkan apa fungsi timer secara global di dalam game.html. Jadi ketika kita nanti bermain game Tiny Tactics, itu akan ada timer yang berjalan. Dia ada expose timer functions.
Hey, stop timer. Terus juga ada reset juga. Reset timer. Terus ada get. Time. It will continue. Terus kita kontrol. Tes, 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 tes. Oke, saya jelaskan terkait apa kode, kode yang telah saya buat sebelumnya. Jadi, eh, fungsi ini itu, fungsi timer ini tuh akan dibuat agar bisa diakses secara global gitu. Jadi, khususnya itu melalui objek window di browser gitu ya. Lalu window.gametimer ini adalah window adalah global object di browser dan game timer adalah objek baru yang ditempelkan ke window. Dengan ini, game timer itu nantinya bisa diakses dari mana saja, yaitu dengan game timer.start atau game timer.stop gitu ya. Lalu ada method start yang yaitu yang ini. Method start ini adalah menghubungkan method start ke fungsi start timer gitu ya. Artinya game timer.start itu akan memanggil fungsi ini ya, start timer. Itu nanti game timer.start itu ada di bagian apa game logic ya. Di game logic sama di script.js itu ntar ada bagian itu gitu ya. Lalu method stop itu sama seperti method start sebelumnya. Jadi ini akan membungkus fungsi stop timer digunakan untuk menghentikan timer. Jadi ketika gamenya sudah selesai, timernya juga akan berhenti gitu. Lalu selanjutnya adalah metode metode reset ya. Metode reset ini adalah menghubungkan metode reset ke fungsi reset timer. Biasanya tuh digunakan untuk mengulang timer dari awal gitu ya. Kalau misalnya dia main game lagi itu atau ulang game itu timernya bakal mulai dari nol lagi. Mulai dari nol 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 nol. Lalu ada metode get elapsed ini, yang ini. Ini adalah arrow function. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil waktu yang sudah berjalan dalam detik gitu ya. Lalu di sini adalah yang ini adalah cek apakah timer sudah mulai gitu ya. Start time itu biasanya berisi timestamp saat timer dimulai. Lalu jika start time itu belum ada atau null atau undefined, timer itu berarti belum dijalankan dan dikembalikan ke nol, dikembalikan nol ya. Lalu yang bagian ini adalah untuk menghitung apa namanya? Menghitung waktu berjalan gitu ya. Jadi yang ini adalah bagian yang ini adalah untuk waktu sekarang dalam milidetik gitu ya. Lalu karena ini sudah sebenarnya saya membuat 5 perubahan yaitu tentang tata letak UI-nya di dalam game.html tapi karena terlalu banyak yang diubah
terutama di bagian style.css, terus di bagian script.js-nya juga mengalami perubahan, dan leaderboard juga mengalami perubahan. Jadi saya memutuskan untuk menambahkan bagian ini saja di game.html. Lalu kita akan push ke main gitu ya. Saya makan. Kita get status dulu. Ini adalah file-file yang saya masukkan gitu ya, yang saya ubah. Lalu kita get komitmen yang apa aja isinya, update game UI, timer logic, and add profile image, with report. Dan ini udah ada link file ini. Nah, kita git push. Udah selesai. Nanti akan dilanjutkan ke teman saya berikutnya untuk perbaikan back-end-nya. Karena kita kan tadi perbaikan di leaderboard juga menambahkan fitur timer, maka di selanjutnya akan dijelaskan atau didemokan tentang back-end-nya, dan selanjutnya adalah pipeline-nya. Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas terkait back-end dari permainan Tiny Tactics. Nah, untuk back-end-nya sendiri berfokus pada penyesuaian di ranking the leaderboard, seperti yang ditampilkan pada share screen yang telah ditujukan, bahwa leaderboard yang saat ini itu hanya menampilkan 5 ranking teratas. Kemudian untuk sistem penilaian yang ada saat ini, ketika misalnya pengguna menang, maka akan dikalikan skor 3. Sedangkan jika pengguna kalah, maka dikalikan skor min 2 dan draw akan bernilai 0. Sehingga uh, sebagai contoh, di ranking pertama dia win 7 kali, tapi draw-nya 8, berarti 0. Terus win-nya itu 7, 7 kali 3, 21. Maka dari itu skornya adalah 21. Begitupun dengan pengguna yang lainnya. Nah, di demo yang akan saya lakukan, saya akan mencoba untuk mengubah dari segi database logiknya, yaitu ketika misalnya win, maka dia skornya itu berubah menjadi 2, lalu loss itu min 1, draw itu tetap di angka 0. Dan adapun dari segi tampilan atau database yang diambil itu juga lebih dari 5, atau kita ambil aja 7, seperti itu. Nah, uh, sekarang kita masuk ke ranah aplikasi kodenya. Nah, untuk logiknya sendiri itu ada di bagian leaderboard.js sama leaderboard tripui.js. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk mendapatkan get leaderboard dia tuh di limit di angka 5. Nah, untuk saat ini kita coba untuk ambil limit di angka 7. Terus juga di get leaderboard UI-nya kita setting juga jadi angka 7. Lalu selain mengubah jumlahnya, kita juga mau mengubah logikanya. Yaitu misalnya tadi win itu
ditambah sama dengan 3. Maka di sini kita coba ubah menjadi 2. Kemudian loss kita tadi ubah coba jadi 1. Sedangkan untuk SDRO-nya tetap sama. Dia nggak menambahkan total dari human score-nya. Seperti itu. Terus kita coba save dua file yang udah kita modify ini. Kita coba push ke dalam GitHub-nya. Status. Nah, di sini diketahui bahwa yang dimodify itu leaderboard UI dan leaderboard.js. Terus kita juga mau coba add terus kita commit setelah itu. Kemudian kita coba push hasilnya ke main. Oke, di sini sudah terpush. Sekarang mari kita coba hasilnya dari oh, sekarang mari kita coba buat akun baru. Misalkan ini untuk web. Oke, jadi di tampilan share screen sekarang ini itu merupakan hasil deployment yang udah kita push tadi. Karena mari kita coba cek apakah udah berganti atau belum. Kita cek leaderboardnya. Nah, leaderboardnya sendiri udah berubah, yang awalnya 5 sekarang jadi 7, seperti uh, seperti yang diharapkan tadi. Nah, sekarang kita mau coba cek scoringnya, apakah benar seperti itu. Nah, sebagai contoh, scoring di win ini dia ada win 7, terus skornya itu jadi 14. Awalnya itu kan 21. Nah, kemudian di sini juga winnya 8, lossnya 3. Itu juga jadi 13 dan itu benar. Kemudian di win 6, lossnya 2. Berarti 12, 12 kurang 2 berarti 10. Nah, sehingga bisa diketahui bahwa hasil push yang udah kita lakukan tadi, perubahan dari back-end-nya udah berhasil dilakukan, dan di hasil deployment-nya itu juga sudah berhasil tertampil dengan baik sesuai dengan yang ada di kode awalnya. Saya Malvin, RP188. Di sini akan memaparkan mengenai preview atau tampilan dari Firebase itu sendiri dan juga mengenai proses CI/CD-nya. Jadi buat di back-end-nya itu menggunakan Firebase yang sederhana, Firestore database. Di sini yang dipakai layanannya, yang pertama ada authentication, dia buat sign in dan juga sign up menggunakan email seperti itu. Yang dapat lihat juga di tampilannya. Kemudian selain itu kami juga menggunakan database-nya untuk beberapa hal. Oke, jadi yang pertama ada dari game history-nya sendiri. Jadi setiap game dan juga movement-nya itu dicatat seperti itu dalam database. Kemudian dari leaderboard-nya atau ketercapaian masing-masing user melawan bot seperti itu. Kemudian dari user preference itu mengenai game mode dan temanya dan juga siapa usernya seperti itu. Terus user statistik sebenarnya mirip dengan leaderboard tapi dari memberikan gambaran data analitik yang lebih luas seperti itu. Kemudian masuk ke proses CI/CD-nya. Oke, jadi dari desain pipeline-nya sendiri kami fully menggunakan GitHub Actions seperti itu. Kemudian pipeline-nya event driven, jadi baru akan berjalan ketika ada push atau pull request ke branch main terutama.
Tujuannya adalah untuk mendeteksi kesalahan lebih awal, menjamin kualitas kode secara konsisten, dan deployment cepat dan aman tanpa intervensi manual atau ya manual checking by human. Kemudian empat ada empat job sebenarnya, 3 pada proses CI/CD dan juga 1 evaluasi berkala setiap minggu. Yang pertama ada linting, kami menggunakan ESLint dengan perintah npm run lint. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesalahan sintaks dan inkonsistensi kayak penulisan. Kemudian ada security scan menggunakan Snake, di mana tujuannya untuk mencari celah keamanan pada kode sumber dan konfigurasi infrastruktur. Kemudian unit testing menggunakan Jest dan Kotkov. Tujuannya yaitu menjalankan tes logika inti dan melaporkan persentase cakupan kode atau coverage. Kemudian ada code quality, yaitu menggunakan Smart Cloud. Ini benar-benar menyeluruh terhadap aspek security, reliability, dan maintainability. Kemudian masuk ke code-nya. Oke, kita mulai dari pertama. CI terlebih dahulu atau continuous integration. Jadi secara sederhana ketika ada push ke branch yang bernama main, feed, fitur, security, logo, atau semacamnya, maka dia akan menjalankan ESLint. Tujuannya tadi untuk memeriksa kesalahan penulisan kode JavaScript dan menjaga konsistensi gaya bahasa antara developer. Dijalankan dengan menggunakan npm run lint. Kemudian selanjutnya ada Snake security scan. Prasyaratnya needs-nya harus proses pada lint tadi berjalan sehingga selesai baru Snake bisa berjalan. Ini sesuai dengan prinsip cara kerja dari pipeline CI/CD. Kemudian di sini menggunakan Snake IIC scan untuk memeriksa konfigurasi terhadap celah keamanan. Kemudian di sini dimasukkan tokennya dimasukkan lewat GitHub secara langsung oleh orang yang memiliki repository, atau dalam konteks kelompok kami adalah Mary. Kemudian selain Snake IIC scan, dilakukan juga Snake code scan. Sama seperti tadi, dimasukkan juga Snake tokennya. Kemudian Snake monitor. Pada dasarnya ini untuk menampilkan lewat dashboard di program atau ya aplikasi dari Snake itu sendiri. Kemudian selain itu dijalankan juga unit testing dan coverage Kotkov. Needs-nya harus melewati proses Snake hingga selesai dan berhasil. Tujuannya untuk jalankan ujian unit dan menghasilkan laporan cakupan kode atau code coverage dengan npm run test coverage. Terus tokennya juga diupload ke Kotkov. Maka dari itu butuh token dari Kotkov itu sendiri. Terus ya dia dimasukkan lewat GitHub juga oleh Mary. Kemudian Snort Cloud Analysis. Need-nya harus melewati tadi tahapan sebelumnya itu tes. Terus tujuannya dari Snort Cloud. Menggunakan Snort Cloud lalu memberikan grade terhadap kesehatan kode. Dan juga untuk mengetahui apakah ada duplikasi kode. Dimasukkan GitHub token dan juga Snort token. Langsung lewat repository sehingga orang yang tidak punya repository nggak tahu tokennya seperti apa. Kemudian pindah ke CD. Kemudian di continuous deployment atau deployment otomatisasi ke lingkungan production, kami menggunakan Vercel seperti itu. Kemudian untuk CD proses atau tahapannya cukup sederhana, cuma terdiri dari 4 saja. Yang pertama ada Vercel CLI untuk instalasi Vercelnya, kemudian pull untuk mengambil kode dari GitHub, kemudian build untuk ya membuat atau mengkompilasi aplikasi untuk memastikan hasilnya valid, kemudian deploy ke laman dari Vercelnya atau aplikasi kami menggunakan Vercel. Kemudian selanjutnya ke code-nya. Sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan tadi CI. Hanya ya dia perlu seperti tadi dia harus menyelesaikan dulu
workflows dari CI pipeline, kemudian dia baru dijalankan. Dia bakal install Vercel-nya, Vercel CLI, install dependencies, kemudian dimasukkan juga token Vercel ke GitHub oleh pemilik repository-nya, dan di-build dan deploy, seperti itu. Terus mungkin tambahan ada deployment summary untuk melihat siapa yang commit dan dari branch mana, seperti itu. Kemudian mungkin akan menampilkan actions-nya atau proses CI/CD-nya dari CI pipeline terlebih dahulu. Ini tadi yang pertama ada run ESLint atau linting, kemudian ada Snipe security scan, kemudian unit test dan coverage-nya seperti apa. Semuanya sudah berhasil. Kemudian lanjut ke Snark Cloud Analysis. Nah, setelah semua proses pipeline dari CI itu berhasil, maka lanjutkan ke CD atau deployment-nya menggunakan Vercel. Jobnya hanya satu saja buat CD. Hasilnya juga sudah berhasil. Kemudian ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, CD yang bisa berjalan ketika proses CI sudah berhasil dilakukan dan juga sukses. Terus mungkin ada satu tambahan lagi, code quality report. Jadi di sini kami buat otomatisasi juga, yaitu reporting code quality-nya secara berkala setiap minggu dari Senin jam 9. Namun apabila dibutuhkan urgent ya, atau secepatnya, maka bisa dilakukan secara manual. Seperti yang tadi saya lakukan. Nanti ada generate quality report dalam bentuk HTML, seperti itu. Kemudian ini tambahan dashboard dari Vercel-nya. Kita ke aplikasi. Kemudian tampilan akhir dari aplikasinya adalah seperti demikian. Enggak, kita bisa melihat proses. Ini leaderboard-nya. Reset score. Ini ada light mode dan dark mode. Mungkin tadi menunjukkan dari sign up. Sudah berhasil dibuat. Sign in, maka dia akan otomatis menyimpan di authentication Firebase-nya. Seperti itu. Jadi evaluasi akhir project dari DevOps ini, kami mendapatkan rating A menggunakan Snark Cloud ya untuk aspek keamanan, reliability, dan kemudian maintenance. Kemudian menggunakan Snyk tidak ditemukan keretakan kritis. Kemudian code coverage-nya adalah sebesar 36%.
memenuhi bare minimum dari pipeline dan mencakup seluruh logika inti permainan. Jadi tidak ada yang di skip atau di exception. Simpulannya, project Tiny Tactics oleh kelompok kami berhasil mengintegrasikan praktik modern software engineering, DevOps, CI/CD, dan BAAS untuk menciptakan game web yang reliable dan terukur.